Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, disiarkan langsung dari Rumah Sakit Paru Jember bersama saya Rina Dwi Nur Kumala dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Dan selama beberapa menit ke depan, kita akan menemani Sobat Sehat semua dalam segmen acara podcast Obras, obrolan seputar branding rumah sakit. Di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang diadakan rutin oleh instalasi Promkes di Rumah Sakit Paru Jember. Dalam rangka segmen pertama podcast ini, kita langsung kedatangan narasumber nih, yaitu Dr. Agus Dwi Pitono MKes. Nah, beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Paru Jember. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di studio Promkes. Terima kasih banget dokter telah berkunjung di studio podcast kita ini dan sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Dan hari ini kita akan kupas tuntas seputar branding Rumah Sakit Paru Jember. Nah, untuk pertanyaan pertama nih dok. Oke, iya. Apa sih branding itu? Gini Mbak ya, branding itu istilah umum sebenarnya ya. Jadi kalau banyak orang mengistilahkan itu namanya merek ya. Tetapi untuk produk kita itu punya produk layanan branding. Istilah branding untuk rumah sakit itu ya termasuk istilah, termasuk logo, termasuk warna, dan dari semua itu atau gabungan semua itu yang menunjukkan ciri khas produk Rumah Sakit Paru Jember dan yang membedakan dengan pelayanan di Rumah Sakit Jember. Gitu. Atau cara gampangnya itu begini, ada pakar marketing yang mengatakan bahwa branding adalah nama dan makna. Artinya kalau kita mengenal suatu produk, misalnya tanpa makna, itu hanya nama saja. Tetapi ini kalau kita sekilas mengatakan, oh ini nama dan maknanya seperti ini, berarti itu adalah branding. Nah, mengapa Rumah Sakit Paru Jember perlu branding, dokter? Ya, sekarang ini zaman sekarang ya, dengan zaman kompetitif yang seperti ini, kita perlu ada strategi bisnis. Salah satunya itu branding ya. Tanpa branding bahwa produk kita itu ya akan tidak laku, lama-lama akan menjadi produk yang ketinggalan zaman. Itu makanya perlu rumah sakit baru harus meningkatkan strategi dengan branding, karena ini berhubungan dengan pemasaran, berhubungan dengan marketing atau mengenalkan atau memberikan sesuatu kepada konsumen atau customer. Menarik sekali ya dok kalau dibahas tentang branding rumah sakit paru. Nah, masalah branding dokter, kira-kira branding rumah sakit paru ini apa sih? Nah, kemarin direktur rumah sakit pada akhir tahun yang lalu itu mencetuskan atau menetapkan branding rumah sakit yang pertama itu tentang keramahan. Nilai keramahan yang diambil. Ramah dulu nih branding. Ya, keramahan. Ya. Yang kedua adalah nilai kemudahan prosedur. Ya, kemudahan prosedur. Yang ketiga adalah tentang kemewahan. Yang dimaksud mewah di sini itu bukan mewah yang berarti lux atau berarti mewah yang dalam arti kita itu, bukan. Mewah di sini adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Paru Jember itu melebihi dari ekspektasi pelanggannya atau melebihi ekspektasi customer-nya. Gitu. Berarti ada mewah, ramah, mudah, dan mewah. Nah, mudahnya apa nih dokter? Mudah dalam prosedur. Jadi prosedur ini, yang dimaksud dengan prosedur ini adalah prosedur pasien untuk mengakses pelayanan ke rumah sakit. Jadi ingat loh Mbak, dari prosedur itu tidak hanya di dalam layanan, di lingkungan juga harus mudah. Contoh parkir, parkirnya mudah, parkirnya ditata dengan rapi. Itu juga termasuk dalam branding kemudahan. Untuk segi pelayanannya mudahnya apa aja dok? Untuk pelayanan kesehatannya? Ya mudah, termasuk mudah di dalam, tadi saya terangkan ya, mudah di dalam lingkungan, ya, mengakses. Kemudian mudah di dalam pelayanan, mendaftarkan dalam bagian pendaftaran, unit pendaftaran itu mudah. Di sana kita siapkan petugas yang untuk memandu pasien di dalam untuk mendaftarkan diri, ya. Kemudian prosedur tidak berbelit-belit, cukup hanya membawa kartu identitas dan rujukan,
pelaksanaan apa itu kalau pasien BPJS fingerprint ya, ada dipandu oleh staf yang lain. Itu salah satunya. Mudah banget ya dok? Iya. Oh iya, kalau e-resep itu termasuk mudah nggak dok? Ya, jadi sebenarnya tujuan e-resep itu memudahkan pasien ya. Jadi memudahkan pasien tidak riwa-riwi membawa belangko resep. Iya. Ya. Jadi pasien datang, kadang-kadang kalau orang sakit itu ya Mbak, itu orang yang sakit nunggu aja di tempat tunggu. Sedangkan keluarganya hanya datang mengambil resep. Nah, tetapi dalam pelaksanaan e-resep itu memang masih ada beberapa kendala ya, kendala sistem, kendala manusianya, kendala ruangan dan ruang tunggu. Tapi kedepannya kita akan selalu mengupdate, memperbaiki layanan-layanan termasuk e-resep itu akan memudahkan pasien. Keren ya dok, Rumah Sakit Paru brandingnya ya. Iya sip. Wah, keren banget. Dan Sobat Sehat kayaknya harus bisa berkunjung nih ke Rumah Sakit Paru Jember. Kalau misalkan di Rumah Sakit Paru Jember ada brand yaitu mudah, ramah, dan mewah ya dok ya. Oke, menarik sekali nih. Nah, mau tanya juga dokter nih, bagaimana sih cara membangun sebuah branding menurut dokter sendiri? Branding itu tidak bisa dibangun secara instan, Mbak. Sekarang kita buat, besok langsung jadi. Tidak. Iya, okay. Branding itu harus dikonsep, ya. Yang disebut namanya brand blueprint. Jadi brand blueprint itu suatu konsep brand yang akan disampaikan oleh customer. Okay. Dua, membangun blueprint itu yang penting. Yang kedua, brand blueprint ini akan disampaikan kepada customer, itu yang disebut dengan brand delivery. Ya. Brand delivery itu minimal ada dua isinya, yaitu promise dan proof. Promise itu janji dan proof itu bukti. Nah, setelah brand delivery kita akan mendapatkan yang namanya reputasi. Ya, reputasi itu ada 3. Reputasi yang negatif, jadi kenyataan yang diterima oleh customer itu ternyata lebih rendah daripada brand yang kita sampaikan. Branding itu kan sebenarnya perspektif, bukan kenyataan. Tetapi pasien menerima, lebih rendah ternyata yang saya terima. Yang kedua, bisa saja terjadi perspektif branding yang kita sampaikan itu sama dengan apa yang kenyataan yang diterima oleh pasien. Nah, ini lebih bagus ya. Itu bagus. Artinya bahwa kita tuh menyampaikan perspektif kita itu ternyata diterima dengan baik. Jadi kita hanya mengembangkan branding kita. Yang ketiga adalah ternyata perspektif branding kita itu ternyata melebihi ekspektasi yang diterima oleh pasien, oleh customer. Ini yang disebut dengan kemewahan itu, Mbak. Okay. Nah, yang ketiga adalah tadi ada branding blueprint, branding delivery, dan yang ketiga adalah brand equity. Brand equity itu adalah bagaimana customer itu menerima brand kita itu. Okay. Yang kalau di dalamnya brand equity itu ada yang disebut dengan brand awareness, kesadaran branding. Nah, kesadaran branding oleh customer itu kita bisa ukur. Kita bisa ukur apakah customer itu ada tingkatannya itu, Mbak. Yang pertama, unaware brand. Artinya tidak sadar, belum sadar dengan branding kita. Yang kita sampaikan, artinya delivery kita tidak mengenal. Okay. Yang kedua adalah brand recognition atau baru mengenal brand. Ya, baru mengenal brand. Jadi kalau kita survei itu dia baru mengenal brand Rumah Sakit Paru Jember. Yang ketiga itu adalah brand recall. Brand recall itu kalau kita sebut baru dia ingat. Nah, gitu kan? Gitu ya. Jadi tingkatan yang ketiga itu lumayan bagus. Dengan yang paling bagus itu adalah top of mind. Jadi kalau kita sebutkan Rumah Sakit Paru, dia langsung teringat bahwa Rumah Sakit Paru pelayanan ramah, mudah, dan mewah. Iya. Nah, itu. Terus yang keempat itu yang disebut dengan brand evaluasi. Jadi apa yang dirasakan oleh pasien, customer, yang termasuk dengan reputasi negatif, kita melakukan perbaikan yang terus-menerus. Okay. Nah, untuk menciptakan brand equity, itu kita harus syaratnya satu, harus konsisten
dalam menetapkan brand itu. Iya, pastinya. Harus konsisten, termasuk dengan perbaikan-perbaikannya, termasuk dengan penanganan keluhan, apa yang disebut dengan pengeluh itu apa namanya, komplain handling, dan harus terus-menerus. Jangan instalasi promosi jangan capek-capek bahwa untuk menyampaikan brand, memperbaiki brand rumah sakit paru. Begitu Mbak. Gitu. Wah, jadi banyak wawasan yang saya dapat ya Dok. Oh gitu ya? Brandnya menarik sekali ya Dok ya. Dan terus menurut dokter nih, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk membangun sebuah brand itu sendiri? Seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada namanya brand evaluation. Jadi nggak bisa ya instalasi promosi itu berbuat sendiri ya. Ya, jadi kendala-kendala terkait dengan branding blueprint, terkait kendala dengan branding delivery itu harus kita laksanakan bersama-sama. Contoh misalnya terkait dengan brand komunikasi ya. Brand komunikasi terkait dengan siapa? Kalau itu terkait dengan manajemen ya disampaikan manajemen perbaikannya. Kalau itu mungkin sarana prasarananya ya, mungkin manusianya ya, dan mungkin komunikasinya, mungkin instalasinya, sistemnya dan sebagainya. Jadi harus terus-menerus ada perbaikan untuk menuju brand equity. Berarti kita harus kerja ekstra banget ya Dok untuk meningkatkan brand ini ya. Dan Rumah Sakit Paru ini juga nama brandnya ini cuma tertulis Rumah Sakit Paru. Jadi kan orang-orang tahunya Rumah Sakit Paru itu cuma sekedar paru aja Dok. Ya. Jadi gimana kita harus memberikan layanan promosi ketika misalkan brand tersebut sudah paten karena namanya itu udah paru. Betul. Gimana kita harus membangunnya ini kira-kira Dok? Iya, Rumah Sakit Paru ini kan rumah sakit khusus ya Mbak. Iya, betul. Rumah sakit khusus di masyarakat mungkin sekitar Jember dan sekitarnya atau mungkin Rumah Sakit Jawa Timur bagian timur. Mengenal Rumah Sakit Paru itu melayani paru saja. Iya. Jadi ada stigma di situ juga. Ya, stigmanya itu penyakit menular. Kadang-kadang itu yang dihindari pasien. Padahal Rumah Sakit Paru itu tidak seperti itu kan Mbak. Rumah Sakit Paru itu juga membuat pelayanan di luar paru ya. Ada penyakit dalam, anak, kebidanan, ya sampai bedah plastik, mata ya. Dan bahkan ada ini loh Dok, dokter kandungan juga nggak sih? Ya itu, ya. Jadi, untuk menghilangkan stigma ini, saya pribadi sarankan dalam ilmu branding, dalam ilmu pemasaran itu ada dua yang disebut dengan branding umbrella branding. Branding umbrella itu dan sub brandingnya. Sub brandingnya kita ini ya tadi layanan kemudahan, keramahan gitu ya. Itu kan sebenarnya nilai yang dijunjung tinggi oleh Rumah Sakit Paru. Sedangkan yang branding umbrella itu adalah rumah sakit parunya. Nah, kita ingat bahwa Rumah Sakit Paru itu adalah satu-satunya rumah sakit di Jawa Timur bagian timur yang fokus kepada pelayanan paru, jantung dan bedah. Nah, branding ini yang harus kita angkat. Gitu. Kemudian kita tawarkan kepada customer terhadap pelayanan yang lain, yaitu yang disebut dengan sub brandingnya. Nah, gitu ya. Kita menghilangkan kesan bahwa rumah sakit paru itu rumah sakit menular. Iya, gitu. Karena banyak nih Dok, orang-orang tuh stigmanya kayak, oh rumah sakit paru Jember, berarti identiknya dengan paru dan rumah sakit menular. Jadi orang-orang tuh kayak mau melakukan pelayanan ke sana takut karena menular gitu. Jadi mau nggak mau kita harus meningkatkan branding ini secara ekstra banget. Betul, nih, iya. Itu salah satu kendala ya. Kalau menurut saya sih satu tantangan ya. Iya, betul. Kalau saya melihat itu di dalam tantangan itu pasti ada keuntungan. Oh, ya. Gitu ya. Betul, ya. Keuntungan kita apa di rumah sakit? Ya sudah terkenal, itu yang disebut dengan corporate branding. Dan rumah sakit paru ya harus kita kembangkan juga ke arah kekhususannya paru. Kita ingat bahwa kita ini mempunyai tenaga-tenaga spesialis yang handal kan. Ya sarana prasarana, alkes dan sebagainya itu ya. Itu apalagi sekarang rumah sakit paru itu adalah menjadi rumah sakit rujukan utama. Wow. Itu ya. Dari Kementerian Kesehatan itu kita mendapatkan mendapatkan perintah atau perintah ya SK menjadi rumah sakit rujukan utama.
untuk penyakit paru. Ya itu yang sebenarnya yang harus kita kejar ya, manajemen harus juga berfokus ke sana. Nah ini itu yang disebut dengan corporate branding. Berarti untuk diperjelas lagi ya Sobat Sehat ya. Jadi Rumah Sakit Paru Jember tidak cuma sekedar melayani paru saja, tapi juga melayani penyakit lainnya ya dok. Berarti termasuk umum ya dok ya? Gimana? Termasuk umum berarti ini? Iya. Wow. Jadi yang paling penting di rumah sakit paru itu ya, kekhususan rumah sakit paru ini yang harus kita branding kekhususan rumah sakit paru. Jadi masyarakat jangan segan-segan datang ke rumah sakit paru untuk memeriksakan, karena kami fokusnya itu ada 3 ya. Untuk paru, jantung dan bedah. Untuk datang ke 3 ini. Paru karena corporate branding kami ini ya di rumah sakit paru, jantung dan bedah itu. Artinya jangan khawatir bahwa pelayanan nanti tidak baik. Insya Allah kita melayani dengan baik. Dan bahkan operasi pun katanya tanpa antrian ya dokter? Betul, iya tanpa antrian. Ya. Keren sekali ya. Berarti gak harus menunggu berhari-hari harus operasi ya? Enggak. Ya. Jadi ya sesuai dengan standar ya. Malah lebih dari standar itu. Keren sekali ya dok rumah sakit paru. Ya rencana ke depan itu kita pindah ke mana tempat yang baru, kita berubah menjadi rumah sakit umum. Tapi begini ya Mbak, yang paling penting yang perlu ditekankan bahwa nilai pelayanan yang kami sampaikan tadi, nilai ramah, nilai mudah, ya itu penting ya bagi customer, karena ramah itu kan ya selalu diinginkan oleh customer ya. Petugas-petugas kami selalu ingin memberikan nilai 5S tadi, apa tuh? Senyum, sapa, sopan, santun. Nah itu dan mudah prosesnya. Brand rumah sakit paru ini simple tapi bermakna ya dok ya. Jadi memang itu yang diperlukan oleh pasien. Mudah, ramah dan mewah. Mudah itu nanti implikasinya kepada kecepatan pelayanan. Benar. Kecepatan pelayanan itu akan mengurangi komplikasi. Ya kan? Kecepatan pelayanan itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu mungkin gitu Mbak. Siap, Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Wow. Sobat sehat semua, telah menyaksikan podcast dari Obras, obrolan seputar branding rumah sakit, dan didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Paru Jember. Dan selamat beraktivitas kembali pada sobat sehat semua. Rumah Sakit Paru Jember melayani dengan hati, memberikan pelayanan yang ramah, mudah dan mewah.